Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada materi pemisahan campuran yang merupakan materi IPA kelas 7 semester ganjil. Kita awali dengan pengertian campuran. Campuran adalah gabungan dua macam zat atau lebih. Campuran itu dapat berupa larutan, koloid, ataupun suspensi. Metode pemisahan campuran. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Yang kedua, destilasi atau penyulingan. Yang ketiga adalah kristalisasi atau pengendapan. Yang keempat, sublimasi atau penyubliman. Yang kelima adalah kromatografi dan yang keenam, sentrifugasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang metode pemisahan campuran ini. Kita awali dengan filtrasi. Filtrasi itu adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dengan menggunakan bahan penyaring atau filter. Hasilnya nanti kita sebut dengan filtrat. Jadi filtrasi atau penyaringan itu berdasarkan kepada perbedaan ukuran partikel. Gambar ini adalah salah satu contoh proses filtrasi yang sederhana. Kamu bisa amati, pahami, dan cobakan gambar yang ada pada slide ini. Berikutnya, filtrasi dalam kehidupan sehari-hari itu kita jumpai pada proses pembuatan santan atau penyaringan santan dari air parutan kelapa, penyaringan lumpur dari air, penyaringan kopi, pembuatan wine atau anggur, dan penyaringan debu pada AC. Yang kedua, destilasi. Destilasi itu adalah salah satu metode pemisahan campuran zat cair terlarut dari pelarutnya. Cara ini digunakan untuk memisahkan campuran yang mempunyai titik didih yang berbeda. Jadi proses destilasi berdasarkan pada titik didih dari zat yang terlarut dan zat pelarutnya. Gambar ini merupakan salah satu contoh proses destilasi yang sederhana. Berikutnya, destilasi dalam kehidupan sehari-hari dimanfaatkan orang untuk penyulingan minyak bumi menjadi bensin dan solar, memperoleh bensin dan campuran air dan bensin, memperoleh air murni dari campuran air dan garam, destilasi air dan aseton, air dan alkohol, air dan spiritus. Yang ketiga, kristalisasi. Kristalisasi adalah metode pemisahan campuran zat terlarut dari pelarutnya menggunakan pemanasan atau penyerapan kalor. Jadi prinsipnya kristalisasi pengendapan atau penguapan zat yang terlarut dari pelarutnya. Proses kristalisasi sederhana dapat kamu amati pada gambar yang ada di slide ini. Contoh sederhana proses kristalisasi adalah proses pembuatan garam dapur dari air laut. Mula-mula air laut dialirkan ke tambak-tambak dan dibiarkan menguap karena panas matahari hingga beberapa hari. Setelah semua airnya menguap, akan dihasilkan kristal-kristal garam. Yang kedua, pembuatan gula putih atau gula pasir.
yang berasal dari batang tebu yang dihancurkan dan diperas untuk diambil sarinya. Kemudian diuapkan dengan penguap hampa udara sehingga air tebu tersebut menjadi kental dan terjadi pengkristalan gula. Kristal ini kemudian dikeringkan sehingga diperoleh gula putih atau yang kita sebut dengan gula pasir. Yang keempat adalah sublimasi. Sublimasi adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, atau menyublim itu adalah perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Gambar ini menunjukkan proses penyubliman. Kamu bisa pahami, pelajari, dan amati prosesnya pada slide ini. Sublimasi dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat pada proses penguapan kapur barus. Pemisahan kapur barus dengan zat pengotor, sublimasi belerang yang terjadi di kawah gunung Merapi, pemisahan es kering atau karbon dioksida padat dengan air, serta memisahkan iodin dari campurannya. Yang kelima, kromatografi. Kromatografi itu adalah metode pemisahan zat-zat yang bercampur dalam campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antar partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Jadi kromatografi berdasarkan pada kecepatan merambatnya zat pelarut dan zat terlarut. Gambar ini menunjukkan proses kromatografi sederhana. Kromatografi dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk menguji apakah bahan pewarna yang digunakan dalam makanan aman untuk dimakan. Yang kedua, menguji tinta yang digunakan pada pemalsuan dokumen. Yang ketiga, menguji apakah terdapat zat terlarang dalam urin atlet atau penyalahgunaan narkoba. Memeriksa apakah pestisida yang terdapat pada sayuran masih dalam batas aman. Yang keenam adalah sentrifugasi. Sentrifugasi adalah metode pemisahan campuran untuk memisahkan padatan yang sangat halus dengan jumlah campuran sedikit dalam campuran yang heterogen. Contoh sentrifugasi ini adalah proses pemisahan sel-sel darah merah dapat dipisahkan dari plasma darahnya, atau pemisahan sel-sel darah merah dari plasma darah. Gambar ini adalah merupakan proses sentrifugasi sentrifugasi dalam kehidupan sehari-hari dimanfaatkan orang pada proses pemisahan komponen urin dari darah dalam analisa forensik. Pengering mesin cuci juga menggunakan proses sentrifugasi pemisahan bubuk kapur dari air dalam bidang industri, serta pemisahan sel darah merah dan sel darah putih dalam plasma darah. Sekian perjumpaan kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.